Kisah Korun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Legenda harta Karun. Korun memiliki harta sangat banyak yang membuatnya sombong. Allah menenggelamkan dirinya dan kekayaannya ke dalam bumi. Berikut kisah Karun di zaman Nabi Musa. Harta Karun kerap menjadi istilah dari penemuan benda-benda berharga seperti emas, berlian, atau apapun yang bernilai tinggi. Di zaman lampau, ada orang yang memiliki kekayaan mewah seperti itu pada zaman Nabi Musa. Sosok kaya raya nan terpandang itu bernama Karun. Karun sebenarnya masih kerabat Nabi Musa dan bagian dari kaum Bani Israel yang soleh. Dia adalah anak dari paman Nabi Musa dengan nama lengkap Karun bin Yashar, bin Kohits, bin Lawi, bin Yakub. Alih-alih mendukung dakwah Nabi Musa, Karun justru memilih menjadi pembangkang dengan mendukung kekuasaan Firaun. Karun sengaja masuk ke pusat kekuasaan yang akan membuatnya memperoleh fasilitas mewah dan kaya raya dengan cepat. Semenjak Karun menjadi kaya, dia menjadi pribadi yang kikir dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kekayaan padanya sebagai istidraj sehingga Karun justru makin tenggelam dengan mengingkari Allah. Kekayaannya disimpan pada gudang, yang tumpukan kuncinya bahkan sulit diangkat oleh orang-orang kuat. Dalam hal ini, istidraj bagi Karun adalah suatu jebakan berupa kelapangan rezeki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tergambar dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad. Kisah Karun yang melampaui batas ini diabadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Selain kikir dan sombong, Karun juga dikenal gemar pamer. Dalam laman NU, disebutkan bahwa Karun kerap menemui kaumnya dengan penampilan penuh kemegahan. Dia selalu berbusana mewah, lalu diiringi dengan 300 gadis-gadis pembantunya yang berbaju merah mencolok. Belum lagi, ada sekitar 4.000 kendaraan yang menyertai di belakangnya. Banyak orang yang melihatnya menjadi iri dengan kekayaan Karun. Al-Quran mengabadikan bahwa orang-orang ini berujar, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Sikap Karun makin lepas kendali. Nabi Musa dan kaumnya yang tetap konsisten berdakwah pada Karun tetap tidak digubrisnya. Bahkan, saat Nabi Musa meminta Karun mengeluarkan zakat dan sedekah, Karun dengan kekikirannya mengatakan jika amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja. Karun juga makin membenci Nabi Musa dan sempat melakukan fitnah dengan membayar wanita agar mengaku telah berzina dengan Nabi Musa. Kabar fitnah ini menyebar kepada pengikutnya. Sebagai konsekuensinya, Nabi Musa mulai ditinggalkan dan dakwahnya dianggap omong kosong. Atas pertolongan Allah, wanita itu lantas mengakui kebohongannya dan mengatakan bahwa ia melakukan fitnah pada Nabi Musa karena tergiur uang pemberian Karun. Nabi Musa tidak ingin membiarkan Karun lebih melampaui batas. Dalam buku Akidah Akhlak tahun 2020, disebutkan, Nabi Musa lantas berdoa agar Karun dan pengikutnya diberi peringatan. Allah mengabulkan permohonan itu dan Karun pun dihempaskan ke dalam tanah dengan semua kekayaan yang dimilikinya. Maka kami benamkan dia, Karun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Sampai di sini kita renungkan bersama pentingnya bersyukur dan tidak menjadi sombong ketika diuji dengan kekayaan dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi konten terbaru dari channel ini.